أحمد نصر الله الرحيم وإلى حضرة جميع مشايخنا بحر العلوم وأصولهم وفروعهم وزوجهم وذريتهم وإلى حضرة شيخ جلال السويدي وإلى حضرة نووي الجوي البنداني بركاته وأنوار وصله فقينا في الدين وعلمنا تأويل اللهم ألهمنا رشدنا وعلمنا من شر أنفسنا وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang belakang aja ya ke depan. Belakang maju, belakang. Mas, mana mas? Maju. Dek. Ke handap. Al-ithar fil ibadah makruh. Mengalah dalam urusan ibadah itu makruh. Maju. Dek. Anton, maju Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa madana bi asrarihi wa a'adda 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Qala Al-babul khamis asyar fi fadilati sunani. Kita masih berada di daftar isi dari kitab Lubabul Hadis. Bab yang ke-15 Al-babul khamis asyar, bab yang ke-15 fi fadilati sunani, menjelaskan tentang keutamaan sunnah-sunnah. Aimin shalawatin khasatan, yaitu daripada salat-salat sunnah secara khusus. Salat-salat sunnah secara khusus. Al-babus sadis asyar, bab yang ke-16 fi fadilati zakati, menjelaskan tentang keutamaan zakat. Fi fadilati zakati, menjelaskan tentang keutamaan zakat. Asyamilati li zakatil amwali, yakni yang mencakup pada zakat harta wal abdani dan zakat badan. Al-babus sabi' asyar, bab yang ke-17 fi fadilati shadaqati, menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Bab yang ke-17 menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Qala telah berkata siapa sayyidi tuanku, siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa tustahabbu, dan disunatkan, wa tustahabbu, dan disunahkan apa shadaqatut tatawwi, sedekah tatawu. Apa sedekah tatawu? Sedekah sunnah. Tatawu itu sunnah. Disunahkan untuk kita mengeluarkan sedekah fi sairil awqati, di setiap waktu, kapan saja.
lailan baik malam hari, wa naharon siang hari, qalilan sedikit, wa katsiran maupun banyak. Nah, ini sesuatu yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kita sedekah nggak usah pakai ngelihat waktu, malam, siang, sedikit, banyak. Terutama la siyama fil ashhuril mubarakah, terutama di bulan-bulan yang diberkahi nama Allah. Itu ditekankan kita untuk bersedekah, belajar untuk tidak menjadi orang yang pelit. Emang untuk belajar sedekah itu berat. Berat. Sesuatu yang berat itu dua. Satu, mengucap terima kasih. Dua, minta maaf. Dua hal yang ringan diucapkan tapi tidak semua orang bisa melakukan itu. Satu, mengucapkan terima kasih. Enggak semua orang gampang mengucapkan terima kasih. Kedua, apa? Minta maaf. Jadi saya ingat tuh, pernah saya ceritakan, Syekh Ibnu Athail As-Sakandari ketika dia sudah jadi ulama, sowan ke gurunya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini muridnya daripada Syekh Abil Hasan Asyadzili. Jadi Syekh Abil Hasan Asyadzili punya murid namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi punya murid namanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ketika sudah menjadi orang, jadi ulama, dia sowan ke gurunya. Yang tujuan dia sowan supaya gurunya ini memberikan pujian kepada dia. Datang karena memang Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini adalah seorang yang kasyaf. Ibnu Athaillah As-Sakandari belum mengutarakan apa yang menjadi tujuannya. Udah kebaca sama Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Apa kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi? Ibnu Athaillah, ente itu murid. Yang namanya murid mestinya memaksakan dirinya untuk menempatkan gurunya di dalam hatinya. Yang namanya murid, yang namanya santri, yang namanya ba'ah harus memaksakan dirinya untuk menempatkan gurunya di dalam hatinya. Bukan justru engkau memaksakan gurumu untuk meletakkan kamu di dalam hatinya. Paham? Bukan engkau memaksakan gurumu untuk supaya gurumu meletakkan namamu di dalam hatinya. Kalau begitu keadaannya, yang ada nanti kamu selalu menuntut gurumu. Ketika ada satu hal yang kamu merasa tidak diperhatikan sama gurumu, kamu menjadi orang yang su'ul adab sama gurumu, kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Padahal gurumu tidak ada niatan, tidak ada kesengajaan untuk melakukan itu. Sementara kamu menyikapinya bahwa gurumu itu telah memalingkan dirimu. Nah, ini akibat daripada apa? Daripada seorang murid yang memaksa gurunya untuk menempatkan dirinya di dalam hatinya guru. Yang diinginkan oleh Syekh Abul Abbas Al-Mursi itu, ketika Ibnu Athaillah sudah jadi guru, apa salahnya dia mengucapkan terima kasih? Nah, ini kalimat yang sulit banget, ya, nggak semua orang bisa melakukan ini. Satu, terima kasih. Dua, minta maaf. Yang ketiga, untuk urusan ibadah, sedekah. Sedekah nggak kudu orang kaya. Orang kaya belum tentu gampang sedekah. Orang kalau kagak dibiasain dari kecil untuk berlatih sedekah, yang ada berat. Dia merasa bahwa apa yang ada di dalam dompetnya, dia merasa bahwa apa yang ada di dalam rekeningnya itu milik dia. Akhirnya susah banget. Dia kalau sedekah itu harus berpikir 1000 kali. Nah, di bulan Ramadan ini termasuk yang dikatakan sebagai al-ashhurul mubarakah, ini udah menjadi, ya, wadah untuk kita latihan bagaimana kita bisa sedekah. Ntar begitu kita keluar dari bulan suci Ramadan, balik kagak kita bisa menjadi orang yang
royal. Royal dalam kebaikan bahasanya. Jangan selalu kita ya, ngandelin orang lain dalam arti apa? Ngarepin dibagi mulu sama orang lain, sementara kita nggak pernah mau bagi. Yang ada kita ngarepin dibagi mulu sama orang. Kapan kita mau bagi? Ayo. Ya. Belajar, latihan. Biar ringan kangen kita tuh, biar ringan. Kalau kagak dilatih, selamanya kita menjadi orang bakhil. Orang bakhil itu jauh sama manusia, jauh sama rahmat Allah, dekat sama neraka. Orang bakhil. Orang sakhi, orang dermawan, itu dekat sama manusia, dekat sama rahmat Allah, jauh dari neraka. Kita yang tahu dah, termasuk orang yang bakhil apa orang yang sakhi gitu. Kalau kita, kan kita yang tahu penyakit hati kita. Penyakit hati itu macam-macam, diantaranya adalah bakhil. Bakhil itu diantara daripada penyakit hati. Kita latihan, kita yang tahu kita ini orang yang bakhil apa kagak. Ketika kita ngeluarin duit itu, kira-kira abis kita ngeluarin duit kita pikirin apa kagak tuh. Kalau kita masih pikirin, ya Allah sayang amat tadi, salah naruh lagi. Gue pikir sih 20, ternyata 100. Nah ini masih bakhil ini. Masih bakhil. Di situ kita kudu latihan tuh. Latihan. Bagaimana apa yang udah kita keluarin kagak usah kita pikirin. Kalau bahasa kiai saya itu, Allahyarham Kiai Ahmad Nasrul Abdul Rahim. Kalau kita sedekah kayak kita buang air besar. Udah habis itu nggak usah pakai kita pikirin warnanya apa, bentuknya bagaimana, muaranya kemana. Udah keluarin aja udah. Urusan sedekah mah. Nggak pakai ditunda sama Allah ganjaran pahalanya. Dikasih akhirat dikasih. Apalagi di bulan suci Ramadan, ya. Itu semuanya harus kita latih. Nah ini sebagaimana apa yang dipesankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa kata beliau? Rasulullah demen banget untuk kita bersedekah. Kagak usah pakai ngelihat waktu, malam, siang, mau sedikit banyak, terutama di bulan-bulan yang berkah. Bulan-bulan yang berkah itu apa aja? Kasyahri Rajab, seperti bulan Rajab. Wa Sya'bana, bulan Sya'ban. Wa syahra Ramadan, bulan Ramadan. Makanya saya bilang kemarin sama anak-anak dapur. Saya bilang, ini sarana sebetulnya kita gimana masuk di dalam bagian daripada kebaikan itu. Kalau bisa di bulan Ramadan itu ya kotak amal bukan digeser, tapi ada teman-teman yang keliling. Sekaligus ngelatih teman-teman yang punya sifat bakhil biar dia mau ngeluarin. Mau ngeluarin. Pakai sorban misalnya gitu. Ya, sambil kita iringin sholawat. Hati-hati, jangan sampai ada di dalam hati kita itu bakhil itu. Jangan sampai. Kadang ada orang yang perhitungan banget. Dia kalau misalkan belum ada kalimat-kalimat yang menguntungkan dia, nggak bakalan dia mau ngikut. Contoh begini. Besok nih buka bersama yuk di mana? Di mana kayak di luar? Wah alasannya ada aja. Karena emang dia yang paling kaya gitu. Mohon maaf, aneh nggak bisa berangkat, nggak bisa ikut. Kalau udah ada bahasa tenang aja, udah ada yang traktir. Kalau udah ada bahasa, udah ada yang traktir, baru ikut. Kenapa? Karena khawatir nanti dia yang akan bayarin. Kecuali ada bahasa, tenang aja, udah ada yang traktir. Kalau udah ada bahasa kayak begitu, baru dia ngikut. Kalau belum ada yang ngomong kayak begitu, dia takut ntar malah dia yang ketumpuan. Nah ini orang bakhil banget ini. Orang bakhil banget. Nunggu kalimat dari orang lain, udah ada yang bayarin, baru dia ngikut. Kalau belum ada kalimat kayak begitu, dia udah akhirnya berpikir kagak. Wah ntar gue yang suruh bayarin ini. Oh bahaya dia begini. Ya. Ini bulan Ramadan nih. Ya bulan yang tepat banget untuk kita latihan, untuk kita bisa menjadi orang yang sakhi, menjadi orang yang rajin sedekah. Kemudian selain di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, wa ayyamil aid, hari Idul Fitri, ya. Nah, Idul Adha, Fitri Idul Adha. Makanya tuh orang-orang tua kita pada nukerin duit recehan tuh ya, bagi cucu-cucunya. Kalau ada engkong gitu ya, babak yang pelit sama cucunya, pelit sama anaknya. Wah ini tanda ini. Wa ayyamil aid, hari raya, hari-hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Wa Asyura, ya.
Tanggal 10 bulan Asyura. Bulan Muharram tanggal 10. Tanggal 10 bulan Muharram. Itu disunahkan tuh. Tanggal 10 bulan Muharram. Lebaran anak yatim ya. Wa ayyamil jadbi. Pada hari-hari paceklik. Di saat emang lagi kemarin tuh Covid ya. Covid. Ini kan banyak orang-orang yang memang punya usaha, gulung tikar, punya kerjaan, akhirnya dipecat, dirumahkan. Kita yang memiliki keluasan rezeki, gimana kita memaksakan diri kita untuk sedekah ke orang lain. Itu luar biasa pahalanya. Wadhiqi, dan hari-hari yang sempit. Liyahuza, agar supaya memperoleh bidzalika, dengan yang demikian itu. Demikian apa? Demikian sedekah. Liyahuza, akan supaya mendapatkan siapa? Seseorang bidzalika, dengan sedekah yang dia keluarkan, al-afiyata, ya, kesehatan lahir batin, fil jismi, di dalam badannya. Jadi sedekah itu bisa menyehatkan seseorang. Makanya kalau ada orang yang sakit-sakitan, udah ya, anjurkan aja untuk sedekah. Saya pernah cerita nggak, waktu saya masih dulu ngisi di Masjid Fatmawati, ada yang kan di Masjid Fatmawati yang pinggirnya tuh banyak orang yang jualan. Ada istrinya sudah divonis kanker ganas. Dan kata dokter spesialis Fatmawati, ini nggak ada harapan. Kalaupun dilakukan tindakan operasi, ya akhirnya cuma ngabisin duit doang. Dia punya inisiatif. Setiap hari Jumat dia beli 3 dus air mineral, ya, hari Jumat. Begitu orang pulang Jumatan, dia kasih satu. Sambil dia minta tolong sama tuh orang, tolong doain bini saya, tolong doain bini saya. Cuman gelas air mineral, gelas. Sebulan kemudian, itu sebulan dilakukan setiap Jumat di Masjid Fatmawati. Dia cerita langsung, ini pelaku yang cerita sama saya. Sebulan kemudian dia periksa ke Fatmawati. Itu dokter Fatmawati sadarnya pada bingung. Kankernya hilang. Kanker ganasnya hilang. Tumor ganasnya hilang. Dasar. Dia cerita sama saya sampai nangis-nangis. Modalnya apa? Air mineral doang di hari Jumat. Dia bagian sama jamaah yang habis main Jumat. Akhirnya saya ngambil satu kesimpulan, oh iya, dia sedekah di tempat yang baik, dia sedekah sama orang yang baik. Makanya sedekah yang paling bagus itu di tempat-tempat yang begini nih. Iya, tempat-tempat yang begini. Sedekah itu tidak harus dengan uang. Sedekah itu tidak harus dengan uang. Apapun kalau kita niatin sedekah, jadi sedekah. Coba dah. Ya. Ini janji nih. Ya. Orang yang rajin sedekah, ya, jaminan adalah al-afiyah fil jism. Dia akan diberikan kesehatan zahiran wa batinan di dalam badannya. Al-mal, dia akan diberikan keberkahan di dalam hartanya. Al-afiyah fil mal ini maksudnya apa? Keberkahan dalam hartanya. Orang yang berkah harta itu, ya, ciri-cirinya ketika dia punya kebutuhan, itu ada aja jalannya. Itu berkah namanya. Orang yang berkah hartanya itu, ketika dia memiliki kebutuhan, padahal dia nggak punya duit, dia nggak punya duit, tapi ada aja jalannya, entah dari mana. Ini namanya orang berkah. Yang kagak berkah harta, yang kemarin kita sampaikan, duitnya banyak, tapi habis kagak karu-karuan. Ini nggak berkah. Bisa jadi karena kita kurang sedekah. Duit kita, gajian kita jelas banget nih. Sebulan 10 juta. Tahu-tahu habis begitu aja kagak jelas. Ini duit mana ini? Habis begitu aja. Sementara buat anak sekolah belum kebayar, buat cicilan motor belum kebayar, listrik belum kebayar. Nah, di situ kita kudu muhasabah diri. Jangan-jangan emang kita kurang sedekah. Yang akhirnya keberkahan harta kita dicabut sama Allah. Gimana caranya? Coba sedekah. Sedekah sama orang tua kita. Sedekah sama guru kita, sedekah sama anak kita, sedekah sama orang-orang yang membutuhkan. Itu. Coba dah. Saya pernah cerita sama antum.
Saya punya duit 500-500-nya. Saya kasih nih, saya pengen buktiin bener-bener. Saya kasih duit 500 ribu ke mak saya pagi-pagi. Sore hari, enggak pakai hitungan hari. Sore hari ada yang bawain duit saya 5 juta. Emang bener-bener sedekah mana? Bener-bener. Berapa kali lipat itu? Kita kagak yakin sama yang kayak gitu. Jangan ditumpuk-tumpuk. Rajin sedekah, sedekah. Konsep sedekah itu dahsyat banget. Ya, nggak bisa dipatahkan oleh ya teori apapun. Ini teori langit ini. Ini kurikulum langit. Bicara sedekah, kurikulum langit. Kalau bicara kurikulum langit, nggak mungkin bohong. Iya, nggak mungkin bohong. Wal ahl, ya, dia akan diberikan al-afiyah di keluarganya, al-afiyah anaknya, keluarganya, bininya, ya, yang gampang diatur, anaknya juga gampang diatur, kagak ngelawan sama orang tuanya. Nggak sebanding dengan sedekah yang kita keluarin, anaknya jadi anak yang soleh, cerdas, berprestasi. Itu wasilah daripada sedekah. Wal khalfi, keturunannya, anak keturunannya, al khalf. As-sari, dengan cara yang cepat. Itu didapatkan dengan cepat. Nggak pakai nungguin nanti di akhirat. Di dunia udah dikasih kayak begitu. Di dunia udah dikasih keberkahan itu. Hartanya berkah, badannya sehat, anaknya pada sehat. Anaknya nggak puguh lagu yang begini begitu. Anaknya aman dari narkoba. Ya, pergaulan bebas. Sekarang anak kita nggak kena narkoba aja udah luar biasa udah. Anak kita nggak kena narkoba itu udah luar biasa. Gimana caranya? Nah, wasilahnya adalah kita kudu rajin sedekah. Ya, as-sari cepat, cepat. Dia dapatkan di dunia. Maksudnya cepat itu dia dapatkan di dunia. Wa tsawabul jazilu fil akhirah. Ganjaran pahala yang begitu besar nanti di akhirat. Di dunia dia dapatkan ini, ya, badannya sehat, zahir batin, hartanya berkah, ya, keluarganya pada sehat, keturunannya jadi keturunan yang baik. As-sari' fid dunya, dipercepat di dunia. Itu. Wa tsawabul jazilu fil akhirah. Adapun ganjaran pahala yang begitu sangat besar nanti akan dia dapatkan di akhirat. Al-babu tsaminu. Al-babu tsaminu asyar. Bab yang ke-18. Fi fadilatis salami, menjelaskan tentang keutamaan salam. Wa yustahabbu. Nah, ini akhlak nih. Disunahkan. Apa al-qiyamu, berdiri, lil imamil adili, ketika datang seorang pemimpin yang adil. Kalau ada pemimpin yang adil datang, disunahkan kita untuk berdiri. Ini bahasanya al-imamul. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau ada imam yang kagak adil, kagak ada kesunahan kita berdiri, bagian aja. Dia datang, ya udah datang aja, nggak usah pakai berdiri, biasa aja. Ini kan kategorinya al-imamul adil. Di dalam ilmu usul fikih ada yang namanya mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Berarti kan setiap mafhum muwafaqah pasti ada mafhum mukhalafahnya. Kebalikannya, yustahabbu al-qiyamu lil imamil adil, dianjurkan, disunnahkan untuk berdiri ketika ada pemimpin kita yang adil datang. Begitu kita lihat ternyata pemimpin kita nggak adil, dia datang, nggak usah pakai berdiri, biasa aja. Datang pak, biasa aja, nggak usah berdiri. Ini yang disunahkan berdiri ini buat pemimpin yang adil. Kalau yang nggak adil, sono pak, ada yang kosong pak, sono. Sono. Itu masih untung banget itu kita kasih tempat. No, minta pak, gosir pak.
Wal walidaini. Ini wal walidaini. Ini kayaknya agak berat dah nih. Soalnya agak berat nih. Coba dia di setting dikit lagi dah. Agak berat biar nggak terlalu ngos-ngosan deh. Dul. Mic-nya coba di setting dikit lagi, Dul. Volumenya dulu. Biar nggak mendem. Tes. Enak dulu. Enak ini? Enak ya? Disunahkan juga kita berdiri selain kedatangan imam, pemimpin yang adil, wal walidaini, orang tua kita. Kita lagi duduk nih. Orang tua kita datang, bapak kita datang, mak kita datang. Jangan kata kita lagi duduk, lagi tidur kita berdiri. Berdiri. Datang. Mbak. Udah nyampe. Salaman sama orang tua, bukan tangannya kita betot. Kepala kita yang nunduk. Adab. Ini kadang kita salaman sama orang tua, sama guru, tangannya dibetot. Bukan dibetot tangannya, kepala kita yang nunduk. Adab, Lebih 70, Pak. Itu mah ada maunya namanya. Lain dah. Lain. Enggak, emang kalau ngaji nggak ada Bang Jepri kagak rame. Jamaah bayaran juga ya. Wal walidaini, orang tua, bapak, emak. Tugas kita ngajarin bini kita. Kalau ada bapak emak kita, jangan sampai bapak emak kita tuh dianggurin. Bilangin bini, gua agak redo sama lu kalau bapak emak gua datang ke rumah, lu cuekin. Paling enggak apa yang menjadi kesenangan orang tua, air teh misalkan, tuangin. Jangan ada bapak emak ini mah di kamar aja. Kudu kita ajarin gini. Kalau kemudian orang tua kita datang, dia cuekin, boleh kita marahin orang bini kita. Kita marahin. Karena sudah kita jadi orang tua kita. Banyak kan yang namanya istri cemburu sama mak kita. Mak kita cemburu sama bini kita. Nah, pinter-pinter kita dah. Kalau bisa dari awal udah kita doktrin, surga gua mah ada di mak gua. Lu nurut sama gua, masuk surga, mau lewat pintu yang mana juga. Cuman tadi menarik sekali, saya setelah sholat Jumat ada khadimnya Habib Umar Condet, namanya Ustaz Zain, Ustaz Aziz Zain, anak Haji Murtani, Pak Dokter. 17 tahun beliau mengikutin Habib Umar, kemana-mana pasti sama beliau. Sama satu tuh Ustaz siapa ya, Ustaz Hadrul Maut, Ustaz Hadrul Maut, Ustaz mantunya Kiai Salam Cepete. Ngobrol menarik banget sampai 2:30 saya. Dia bilang Habib Umar itu nyari bini, nyari istri beliau, cari istri yang cerewet. Itu pengakuan dia, Habib. Nyari istri yang cerewet. Dan manggilnya nggak Habib Umar aja. Emang ternyata Habib Umar pengen bini yang udah begitu. Diomelin kayak bagaimana aja, enggak kepancing. Kata nih khadimnya, bisa jadi yang menjadi wasilah kewaliannya Habib Umar itu kan bininya cerewet. Saya jadi ingat omongannya Pak Dokter. Oh ternyata memang bini cerewet itu bisa menghantarkan seorang suami bisa jadi wali.
kalau emang dia sabar. Contohnya Habib Umar. Jadi dia Habib Umar contoh. Jadi dia cerita nih, ini cerita tadi Ustaz Zain ini. Dia cerita ada nih anak baru lulus dari Hadrul Maut pengen ngabdi sama Habib Umar. Begitu Habib Umar mau ngadain haul ayahandanya, dikasih duit 15 juta buat beli buah-buahan. Dia bilang, Habib, ini duit kebanyakan. Saya ngeri bawanya. Leh, antum mau bawa berapa duit? Saya bawa 5 juta aja. Dimasukin ke dalam tas, belanja di pasar induk. Kita lihat tas. Begitu belanja, itu habis 13 juta. Tapi itu duit ada aja. Nggak habis-habis. Begitu dikumpulin, anunya, apanya? Bonnya 13 juta lebih. Yang dia bawa 5 juta. Dia ngomong sama Ustaz Zain, Ustaz, bagaimana ini? Saya ngeri ini. Itu duit apaan tadi ya? Begitu. Akhirnya udah yuk, ngadep sama Habib Umar. Begitu ngadep, Bib, mohon maaf Bib, kenapa? Saya belanja habis 13 juta. Duitnya ada? Ada, itu yang saya kaget, Bib. Saya heran. Udah jangan heran. Itu barokahnya Walid aneh. Barokahnya Walid aneh. Orang tuanya beliau. Jadi Habib Umar katanya sekolahnya sekolah umum. Sekolah umum, nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok. Begitu abahnya mau wafat, dikasih kopiah abahnya tuh. Itu yang disebut katanya ilmu laduni beliau. Kitab, semua kitab bisa dibaca sama beliau. Habib Umar condet. Kalau ada acara-acara nggak pernah mau di depan. Pasti beliau nyaru ada di mana tahu. Jamaahnya ribuan di Malaysia, di Patani. Masya Allah. Apa yang menyebabkan Habib Umar kemudian Allah angkat menjadi waliullah? Satu, karena baktinya sama orang tua. Dua, sabar dengan istri. Sampai kalau ngomelin Habib Umar tuh di depan ini Ustaz Haji Jen, manggilnya Umar aja. Wah, ini kulkas rusak, Mar. Gitu. Loh, kita tawa sadarnya tadi. Yang benar Ustaz, emang begitu. Anak 17 tahun ikut Habib Umar. Apanya udah ngangkatin ember. Nih, Umar, ini ember ini banyak banget airnya, buang. Tapi nggak marah sama sekali. Kira-kira bisa nggak kita kayak gitu? Bisa nggak kita kayak gitu ya? Kalau kemarin-kemarin kan kita cuma dengar ceritanya doang ya. Kalau ini yang cerita emang ya dia ngelihat langsung bagaimana Habib Umar diperlakukan sama istrinya. Ternyata begitu Ustaz Zain tanya, Bib, apa sih cari istri yang begitu? Emang sengaja saya mencari yang model kayak begini istri. Ya kalau kita sebenarnya nggak ada sujung bukunya lah dibanding Habib Umar. Paling cerewetnya bini kita tuh kalau pulangnya kemalaman ya. Ya. Hah? Kepagian. Wa ahli din, ya. Disunahkan kita juga untuk berdiri dalam rangka ikraman, ya, memuliakan siapa? Ahli din, ya. Orang yang ngerti agama. Para asatidz, para habaib, para kiai. Wal wara'i, orang yang wara'. Wa akramin nasi, orang yang dimuliai. Tokoh agama, tokoh masyarakat. Wa akramiddin kita maknain di sini tokoh masyarakat. Orang yang mulia di hadapan manusia. Jadi memang ada tuntunannya ya. Ada orang yang kita anggap mulia, kita diri dalam rangka apa? Ikraman wa ta'ziman lahum. Bagi bentuk ngagungan dan memuliakan beliau-beliau. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana
yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, maknya di sini adalah masdariyah ma'nawi. Bisa ditakwilkan menjadi bentuk masdar. Ka qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maknya masdariyah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qumu ila sayyidikum. Qumu, berdirilah kalian semua, ila sayyidikum, ya, pada tuan kalian semua. Maksudnya apa? Ketika ada orang yang kita muliakan, dia datang, kita berdiri untuk menghormati. Ini kita masih, ya apa namanya, daftar isi ya. Nanti penjelasan lebih konkretnya pada bab masing-masing. Al-babut tasi' asyar, bab yang ke-19, fi fadhilatid du'ai, yang menjelaskan tentang keutamaan doa. Wa huwa, adapun doa, yaitu saiful mu'mini, pedangnya orang mukmin, senjatanya orang mukmin. Enak kita punya senjata, kita punya pedang. Pedang kita adalah doa. Doa adalah saiful mu'min, pedangnya orang mukmin. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala, dan berkata siapa, rabbukum, Tuhan kalian, ud'uni, kata Allah, doalah kalian semua ni kepadaku, astajib, ya, jawabnya fi'il amr, astajib, maka aku akan turuti, kabulkan, lakum, bagi doa kalian semua. Nah, ini perintah Allah. Doa kalian kepadaku, maka aku akan penuhi apa yang menjadi permohonan kalian. Karena kita diperintahkan sama Allah untuk berdoa. Doa, ya, apa yang menjadi hajat-hajat kita, minta sama Allah. Konkretkan apa yang menjadi permintaan kita. Apalagi di bulan Ramadan nih, siapa orang yang berdoa maka doanya akan diijabah. Siapa orang yang meminta ampun maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Ramadan ini setiap detik adalah doa, ya. Doa yang dipanjatkan akan senantiasa diijabah. Kapan? Cuma di bulan Ramadan. Kalau, ya, samtus shaim aja dianggap tasbih, ya. Ya. Samtus shaim itu diamnya orang yang puasa bernilai pahala tasbih, tidurnya bernilai ibadah. Bagaimana doanya? Bagaimana duduknya dia di majelis ilmu? Bagaimana tilawah Al-Qur'annya dia? Ya, bagaimana i'tikafnya dia di masjid? Kalau diamnya aja bernilai pahala, tidurnya bernilai pahala, bagaimana ibadahnya? Wasu'ila, pernah ditanyakan, siapa Ibrahim ibnu Adham, Syekh Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham itu nama kunyahnya Abu Ishaq. Ibrahim ibnu Adham, kunyahnya itu adalah Abu Ishaq. Kunyahnya. Jadi Ibrahim ibnu Adham punya anak namanya Ishaq. Wa su'ila, dan pernah ditanyakan siapa Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham pernah dilontarkan satu pertanyaan. Rahimahullah. Faqila lahu, dikatakan kepada Ibrahim ibnu Adham, ma baluna nad'ullaha fala yastajibu lana. Ma baluna, bagaimana sikap kami, kata nih orang-orang, ya. Nad'ullaha, kami berdoa kepada Allah, fala yastajibu lana, sementara Allah belum juga mengabulkan apa yang menjadi doa kami. Karena memang Ibrahim ibnu Adham di zamannya masyhur dikenal sebagai atibbaul qulub, ya, dokter hati. Segala persoalan-persoalan batin masyarakat Basrah di saat itu pasti konsultasinya kepada Ibrahim bin Adham. Nah, orang-orang Basrah pada saat Ibrahim ibnu Adham lagi belanja,
akhirnya dijadikan momen untuk mereka bertanya terkait keluh kesahnya. Wahai Syekh Ibrahim, kami selalu berdoa kepada Allah, sementara doa kami belum juga dikabulkan sama Allah. Apa jawabannya Syekh Ibrahim Ibnu Adham? Faqala, maka menjawab siapa Ibrahim Ibnu Adham, li'annakum araftumur rasula falam tattabi'u sunnatah. Yang menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala belum juga mengabulkan doamu, li'annakum, karena sesungguhnya kalian araftumur rasul, mengaku kenal Rasul, falam tattabi'u sunnatah, sementara kalian tidak ikutin sunnah-sunnahnya. Mengaku kenal Rasul tetapi tidak pernah mau mengikuti sunnahnya Rasul. Begitu ditanya, kenal Rasul, kenal. Cinta sama Rasul, cinta. Sementara nggak pernah baca sholawat. Sementara nggak pernah duduk di majelis ilmu. Ini cintanya cinta palsu. Manid da'a syai'an tuliba minhul bayyinah. Ketika seseorang mendeklarasikan bahwa dia cinta terhadap sesuatu, maka dituntut baginya bukti. Fa idza lam yahduril bayyinah, kalau dia tidak mampu menyodorkan bukti daripada cintanya dia, maka dia termasuk orang yang dusta. Fahuwa kadzib. Ini adalah sebuah kedustaan. Cinta dengan ilmu, cinta tapi nggak pernah duduk di majelis ilmu. Cinta dengan Rasul, cinta tapi nggak pernah duduk di majelis ilmu, maka cintanya palsu. Kalau di dalam redaksi kitab Al-Majlis Susaniyah, begitu Syekh Ibrahim ditanya kayak begini, Syekh Ibrahim tidak langsung menjawab li'annakum araftumur rasul falam tu'addu sunahu. Jawabannya Syekh Ibrahim itu li'anna qulubakum matat bi asyrati asya'i. Karena hati kalian itu udah mati dengan sebab 10 perkara. Jadi begitu orang-orang Basrah datang, mereka konsultasi terkait masalah doa mereka belum juga dijabah sama Allah. Jawabannya Syekh Ibrahim apa? Li'anna qulubakum matat bi asyrati asya. Karena hati kalian sudah mati dengan 10 perkara. Yang pertama, araftumullaha falam tu'addu haqqah. Ngaku kenal Allah tetapi kalian tidak pernah menunaikan apa yang menjadi hak-haknya Allah. Yang ini baru yang kedua, araftumur rasul falam tu'addu sunnah. Ini ada 10 perkara yang menyebabkan hati kita mati. Yang pertama, ngaku kenal Allah tapi tidak pernah menunaikan apa yang menjadi haknya Allah. Yang kedua baru ini. Yang kedua apa? Li'annakum araftumur rasul, ya, ngaku kenal Rasul falam tattabi'u sunnatah, ya, tapi kalian tidak pernah mengikuti sunnahnya. Yang berikutnya wa araftumul Quran. Kalian kenal Quran, kalian bisa baca Al-Quran, ya, kalian hafal Al-Quran. Falam ta'malu bihi, sementara kalian tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bisa baca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi kalian tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ini juga yang menyebabkan doa tidak diterima sama Allah. Wa akaltum ni'matallah, kalian makan nikmat Allah, falam tu'addu syukraha, sementara kalian tidak menunaikan syukurnya. Kita cuman nikmatin doang, syukurnya kagak. Allah kasih kita makan, syukurnya kagak. Ini yang tadi saya bilang,
Kita hanya pandai menerima, tapi terlalu bodoh untuk memberi. Kita terlalu pandai menerima, tapi kita bodoh untuk memberi. Yang namanya syukur itu apa sih? Memberi. Itu syukur. Mensyukuri nikmat sehat, maka kita mengalokasikan kesehatan itu untuk ketaatan kepada Allah. Mensyukuri nikmat ilmu, maka bagaimana kita bisa berbagi dengan ilmu itu kepada orang lain. Mensyukuri nikmat harta, fa'amma bi ni'mati rabbika hadis, maka bagaimana orang lain juga merasakan daripada nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Makna syukur itu sangat luas. Nggak cukup hanya dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Wa araftumul jannah, kalian kenal surga. Kalian kenal surga, kalian tahu surga. Falam tatlubuha, sementara kalian tidak mencari jalannya surga. Tahu surga, tahu, tapi perbuatannya tidak mencerminkan orang yang kenal surga. Pengen banget masuk surga, cuman perbuatannya bertolak belakang dengan ahlul jannah. Wa araftumun nara, kalian kenal neraka, kalian tahu neraka. Falam tarhabu minha, sementara kalian tidak lari darinya. Kenal surga, dia kagak cari jalan menuju surga. Dia kenal neraka, sementara dia kagak lari dari neraka. Seakan-akan dia mendekat dengan perbuatannya. Araftumus syaitana, kalian kenal syaitan. Falam tuharibuhu, sementara kalian tidak perangi itu syaitan. Warafaqtumuhu, akan tetapi kalian temanin dia. Warafaqtumuhu, dan kalian temanin dia. Bukan diperangin, justru malah ditemenin. Araftumus syaitana, kalian kenal syaitan. Falam tuharibuhu, kalian tidak perangi dia. Warafaqtumuhu, dan kalian temanin dia. Wa araftumul mauta, kalian tahu kematian. Falam tasta'iddu lahu, sementara kalian tidak siap-siap baginya. Kita tahu bahwa kita akan mati, sementara kita tidak ada persiapan untuk menghadapi kematian. Ini kan kalau kita pikir dengan akal sehat, kita ini terlalu bodoh ya. Kita terlalu bodoh. Kita tahu semuanya ini. Kita tahu Rasul, tetapi kita jauh dari sunnahnya. Ini sebodoh-bodoh orang ya. Ya kita ini masuk bicara juga. Masuk bicara. Kita bisa baca Al-Quran, sementara jauh daripada ajaran Al-Quran kita. Ya. Nikmat semuanya datangnya dari Allah. Mana yang kita syukurin? Yang ada kita cuma mengeluh dan mengeluh. Lebaran gimana tahun ini nih? Ini belum dibeli, ini belum dibeli, beli. Yang ada ngeluh mulu kita ngeluh. Terlalu bodoh gitu. Kalau katanya makhluk-makhluk Allah yang lain nih, kayak gunung, kayak bumi, kayak lautan, mereka membodoh-bodohin kita. Bodoh ini, dikasih nikmat segitu banyaknya, kagak ada syukurnya sama Allah. Kita terlalu banyak mengeluh. Kita tahu surga itu. Ya Ustadz, Kiai, Habaib banyak menceritakan tentang masalah kenikmatan tentang surga. Gak termotivasi kita. Mestinya kan kita termotivasi untuk terus mencari jalan menuju surga. Kita tahu bahayanya neraka, kita tahu ancaman neraka, pedihnya di neraka, seperti apa orang yang ada di neraka. Kita malah kejar tuh neraka. Kita tahu setan itu bakalan menjerumuskan kita. Bukan kita perangin, malah kita temenin.
Kita tahu bahwa kematian itu pasti akan datang kapan saja, tapi kita tidak ada persiapan untuk menghadapinya. Nah, kita nih mau tur Wali Songo aja September, panitia udah ngero-ngeroin mulu. DP. Ini coba kalau malaikat, ini kan kita juga udah punya, Allah sudah membuat panitia kematian. Ketuanya adalah malaikat Israel. Sama seperti PWB mau mengadakan program ziarah Wali Songo, menunjuk Bang Sanwani sebagai ketua panitia. Setiap hari Bang Sanwani nge-share di grup, ayo yang belum DP 200.000. Malaikat Israel dengan panitia-panitia yang lain dalam sehari mengumumkan kepada kita 70 kali dalam sehari. Woi, lu bakalan mati. Woi, lu bakalan mati. Woi, ingat. Dalam sehari 70 kali ngumumin ke kita. Cuman nggak pakai ada di WA. Itu yang harus kita sadari. Masih kalah Bang Sanwani sama malaikat maut. Tiap hari 70 kali dia datang buat ngumumin itu doang kepada kita. Lu bakalan mati. Udah punya apa? Lu bakal mati. Udah punya persiapan apa? Kalau kita sadar ini dan kita selalu ingat ini, yang ada kita pengen ngaji. Ngaji. Ya kemarin saya dinasihatin begitu. Bodoh lu tuh jangan berkepanjangan gitu. Goblok lu jangan berkepanjangan. Maksudnya apa? Ramadan tuh anugerah yang Allah berikan buat lu. Lu jangan sia-siain. Kena banget saya. Iya. Lu jangan sia-sia. Berapa banyak loh orang yang pada ngarepin doa biar kedapatan Ramadan tahun ini, nggak kedapatan. Lu masih dikasih kesempatan sama Allah. Lu jangan sia-sia. Bahasanya beliau nih, sang guru saya. Banyak orang terlalu bodoh menyikapi Ramadan, sehingga dilewat begitu aja tanpa memberikan sebuah kesan. Manfaatin benar-benar sehingga Ramadan yang tahun ini aja nih punya makna buat kita, punya kesan buat kita, punya pengaruh buat kita untuk merubah keadaan diri kita dari yang tidak baik jadi baik. Kalau udah baik biar bertambah baik. Kan itu yang kita minta sama Allah. Ya muhawwilal hauli wal ahwal. Zat yang maha merubah keadaan. Hawwil halana ila ahsani hal. Rubah keadaan saya menjadi yang lebih baik. Kalau urusan dunia aja kita pengen ada peningkatan, masa urusan akhirat yang kekal abadi kita nggak mau ada peningkatan? Urusan dunia kita pengen ada peningkatan. Yang tadinya ngontrak kita pengen punya rumah pribadi. Yang punya kendaraan motor kita pengen punya mobil. Yang udah punya mobil pengen mobil yang terbaru. Ini kan urusan dunia. Itu aja kita pengen yang bakal kita tinggalin. Masa urusan akhir kita nggak mau ada peningkatan, begitu? Ayo, jadikan ini sebagai madrasah buat kita yang emang benar-benar Allah siapin. Begitu kita nanti keluar, kita menjadi lulusan Ramadan yang punya nilai mumtaz. Mumtaz di atas KKM semuanya. Ya, nilainya di atas KKM. Kapan? Nanti di akhir Ramadan. Ini sekarang kita lagi diuji nih, ujian dari kurikulum langit. Ntar dikasih rapotnya, nilainya itu di akhir Ramadan. Nah, enak ntar malam terakhir kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kepuasan tersendiri dalam hati kita. Karena kita sudah bisa menyelesaikan kurikulum yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Jadi Allahu Akbarnya itu penuh makna, penuh bobot. Ya, berat dengan bobot. Ada rasa syukur, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah.
Sekarang kita nih, kalau kita nggak mau dibilang orang goblok, kita harus tahu dan bisa memilih mana yang kira-kira punya manfaat buat dunia dan akhirat kita. Itu yang harus kita prioritaskan. Yang kira-kira punya manfaat buat dunia akhirat kita. Kalau kita seorang ayah, maka apa yang harus kita lakukan untuk istri dan anak-anak kita? Kalau kita seorang hamba Allah, apa yang mestinya kita persiapkan untuk kita menghadapi kematian? Sudahkah kita menyiapkan segala sesuatunya ketika kita nggak ada untuk istri dan anak-anak kita? Itu yang harus kita prioritaskan. Kita bukan lagi bocah yang nggak punya tujuan dalam hidupnya. Kita nih orang tua yang kudu bisa mana yang harus menjadi skala prioritas. Orang kalau nggak punya skala prioritas, akhirnya hidupnya ngambang aja, ke sono nggak istiqomah, kemari nggak istiqomah, nggak jelas sih, nggak jelas. Harus tetap buat istiqomah mah jauh dah, teteg aja dulu, teteg sama yang kita jalanin. Kita minta datu sama Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau lagi begini nih, iman lagi naik-naiknya nih. Ntar di luar begini, lupa aja lah kita. Kalau lagi begini nih, ini lagi naik nih. Emang benar-benar kita kudu ngecas terus iman emang. Iman kalau nggak dicas, ya udah lobet ya. Ya, makanya ngapa kita disuruh cari kumpulan yang emang bisa ngecas keimanan kita gitu. Ya. Kalau nggak begitu banyak lupanya kita. Lupa itu mempengaruhi nanti dari baterai keimanan kita. Sering lupanya jadi lobet baterai keimanannya. Akhirnya udah nggak ada rasa lagi. Keberapa tadi tuh? 8 ya? Ya, wadafantum al-amwata. Wadafantumul amwat. Kalian ya, makamkan orang-orang mati. Maksudnya kita anterin orang-orang yang mati, darah-darah kita kuburin dia. Kita gotong, kita sendiri yang masukin ke liang lahat. Falam ta'tabiru bihim, antara kalian tidak mengambil pelajaran dari itu. Falam ta'tabiru, kalian tidak mengambil ibrah, pelajaran bihim dengan mereka yang udah mati. Kita kudu banyak ke kuburan kali ya, biar selalu inget gitu. Kayak mana nih? Ya. Pagi dikubur, pagi ngopi dikubur, siang udah di sini. Pagi dikubur, sore bangkit ya. Wadafantumul amwat, kalian pendem ya orang-orang mati. Falam ta'tabiru bihim, karena kalian tidak bisa mengambil pelajaran dengan mereka. Wa tarattum uyubakum, kalian lupakan aib-aib kalian. Tarattum di sini meninggalkan, maksudnya melupakan. Kalian meninggalkan aib kalian, maksudnya melupakan. Wa tarattum uyubakum, kalian lupakan aib-aib kalian. Washtaghaltum bi uyubin nas, sementara kalian sibukkan diri kalian untuk membahas aib orang lain. Kita lupa sama aib kita, sibuk sama aib orang lain.
Ya emang ucapan Syekh Ibrahim Ibnu Adham sumbernya dari hati ya. Kita yang baca juga nyampe ke hati gitu. Iya. Begitu tadi lagi murojaah, ya Allah, iya ini ya, nyangkut semua ini. Ini mah saya semua ini. Jadi berasa kita lagi diomelin sama Syekh Ibrahim. Beliau kan ngomongnya sama Ahlul Basrah nih, orang-orang yang ada di Basrah. Kita bacanya berasa kita yang lagi diomelin. Kita berasa kita yang lagi diomelin. Ya Allah, iya benar ya. Kena semuanya. Apalagi terakhir nih saya lupa sama aib diri saya. Tadi saya sibuk sama aib orang lain. Orang kalau udah sibuk sama aib dirinya, dia akan lupa sama aib orang lain. Kan mafhum mukhalafahnya gitu. Mafhum mukhalafahnya, selagi kita masih menyibukkan diri kita pada aib orang lain, maka kita tidak akan pernah ingat aib kita. Itu mafhum mukhalafahnya. Kalau kita menyibukkan diri kita pada aib kita, maka kita akan lupa dengan aib orang lain. Kalau kita masih menyibukkan diri kita untuk selalu melihat aib orang lain, maka kita lupa dengan aib kita, keburukan kita. Al-Babul Ashruna, bab yang ke-20. Fi fadilatil istighfari, di dalam menjelaskan tentang keutamaan istighfar. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minal istighfar, man barang siapa, aktsara memperbanyak, minal istighfari daripada istighfar. Ja'ala jawabnya man, ja'ala maka menjadikan siapa Allah azza wa jal, lahu bagi orang yang memperbanyak baca istighfar, min kulli hammin faraja, dari setiap kegundahan, faraja jalan keluar atau apa, solusi. Faraja itu apa namanya faraja, kesenggangan apa, solusi ya, solusi. Dia akan diberikan solusi dari setiap persoalan yang dihadapi. Ketika dia lagi gundah gitu, dia lagi apa namanya bahasa anak sekarang, galau ya, pasti ada faraja, ada jalan keluarnya, ada solusinya. Wa min kulli dhiqin makhraja, dari setiap kesempitan pasti ada jalan keluarnya. Wa min kulli dhiqin makhraja, dari setiap kesempitan pasti ada jalan keluarnya. Wa razaqahu, dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang banyak membaca istighfar, min haitsu la yahtasibu, dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Nah, ini mengingatkan kita pada saat dulu kita pasaran kitab Ushulur Rizki bi Ushulir Rizki. Salah satu yang bisa menarik rezeki secara cepat adalah banyak membaca istighfar. Paling enggak dalam sehari 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini janjinya Rasulullah. Ya. Allah akan memberikan min kulli hamin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Al-babul hadi wal 20, bab yang ke-21. Al-babul hadi wal 20, bab yang ke-21, fi fadilati dzikrillah, menjelaskan tentang keutamaan zikrullah. Zikir itu apa nih ya? Ingat. Zikir itu ingat. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Uzkuru, ingatlah siapa kalian, Allah kepada Allah. Zikran katsira, ingat yang banyak, zikir yang banyak. Hai orang yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya kita duduk di majelis ilmu ini bagian daripada kita zikir. Al-babu tsani wal 'ishrun fi fadilati tasbih. Bab yang ke-22 fi fadilati tasbih, menjelaskan tentang keutamaan tasbih. Qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar ini adalah sahabat Rasulullah. Qultu, saya bertanya, kata Abu Dzar, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, ayyul kalami ahabbu ilallah azza wajal. Ucapan apa yang lebih Allah cintai? Ayyul kalami ahabbu ilallah ya azza wajal. Ucapan apa yang paling Allah senengin, Allah sukain? Qala, menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mastafallahu subhanahu wa ta'ala li malaikatihi. Apa yang telah dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikatnya. Ucapan yang paling Allah demen, ucapan yang paling Allah cintain adalah ucapan yang telah Allah pilihkan untuk para malaikat-malaikatnya. Apa ucapan itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ada dalam hadis riwayat yang lain, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani, dua kalimat yang ringan. Thaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan amal kebajikan. Habibatani ila rahman, yang paling Allah cintai. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, yang masuk di dalam rangkaian tahlil kita. Baca itu. Ahsan, pada saat baca itu dibaca dua-duanya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi Allahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Dua kalimat itu yang Allah pilihkan untuk para malaikatnya. Artinya bahwa malaikat setiap saat zikirnya itu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ketika kita zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, menyamakan frekuensi kita kepada para malaikat-malaikatnya Allah. Baca ya. Bacanya jangan cuman pas kita lagi tahlil doang. Setiap saat kita subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Baru pembahasan tentang apa namanya nih? Daftar isi kita udah banyak banget dapat ilmu. Belum pada pembahasan yang konkretnya. Al-babu tsalits wal 'ishrun, bab yang ke-23 fi fadilati taubati, yang menjelaskan tentang keutamaan taubat. Bab yang ke-23 menjelaskan tentang keutamaan taubat. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Kata Rasulullah, man taba, barang siapa yang bertaubat qabla an tatlu'a asy-syamsu, sebelum terbitnya matahari, min maghribiha, dari arah barat. Matahari terbitnya dari mana? Timur. Selagi
matahari masih terbit di sebelah timur, gitu ya. Taballahu alaihi, maka Allah akan senantiasa menerima taubatnya. Sebelum matahari terbit di sebelah barat, dosa apapun yang kita lakukan, kalau kita mau taubat pasti Allah terima taubat kita. Nah, kita taubat sama Allah jangan nungguin matahari terbit dari sebelah barat. Ntar kalau udah terbit dari sebelah barat mah ketutup udah. Wa qala Rasulullah rawahu Muslim. Rawa meriwayatkan akan hadis ini siapa Muslimun, Imam Muslim. Qala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yaqbalu, menerima siapa Allah, taubatal abdi, taubatnya seorang hamba, malam yugharrir, selagi rohnya belum sampai di kerongkongan. Selagi roh itu belum sampai di kerongkongan, maka taubat dari dosa-dosa yang kita lakukan akan diterima sama Allah. Kalau taubatnya taubatan nasuha. Rawa meriwayatkan akan hadis ini siapa? At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Al-babur rabi'ul 20, bab yang ke-24, fi fadilatil faqri, menjelaskan tentang keutamaan fakir. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali, amal perbuatan yang paling dicintai ilallahi, bagi Allah Ta'ala. Amal perbuatan yang paling dicintai nama Allah, yaitu amal perbuatan siapa? Man, orang, at'ama, yang memberi makan siapa? Man, miskinan, orang miskin. Nah, ini kesolehan sosial ini. Amal perbuatan yang paling Allah demenin, paling Allah cintain adalah kepedulian seseorang terhadap kebutuhan orang miskin. Min ju'in, daripada urusan perutnya, lapar. Nggak tega ketika ngelihat orang lain ada yang nggak makan, dia kasih makan, dia kasih duit buat beli makan. Audaf'in anhu, mugroman atau magroman, man at'ama miskinan min jud, audafa'a, atofnya kepada at'ama, audafa'a, atau dia menolak anhu, daripada si miskin. Menolak apa? Mugriman, bayar utang. Nah, ini orang emang miskin banget ya. Miskinnya, fakirnya bukan dibuat-buat gitu, emang miskin. Dia membayar utang sama kita. Kita bilang udah buat ente aja, buat keperluan ente. Ini paling didemenin sama Allah. Utangnya kita nggak anggap sebuah utang, udah biar diikhlasin aja udah. Menolak darinya ketika dia membayar utang. Au kasyafa, atau menghilangkan anhu, darinya kurbatan, kesulitan, ya, menghilangkan kesulitan orang lain. Ini kan semuanya apa? Ibadah sosial ya, ibadah sosial. Ini yang paling didemenin sama Allah. Ibadah yang paling didemenin sama Allah adalah ibadah sosial. Contohnya seperti apa? Ya, kepekaan kita terhadap kesulitan orang lain. Ketika dia butuh makan, kita kasih makan. Dia butuh kerja, kita berikan lapangan pekerjaan gitu. Dia emang gak punya, akhirnya karena emang udah terlalu lama utang sama kita, dia bayar. Kita tahu kesulitan dirinya, udah gak usah dibayar, pakai aja buat kebutuhan ente. Kesulitannya coba untuk kita
Kita bantu sedikit demi sedikit. Ini Allah demen banget. Al-babul khamis wal 20, bab yang ke-25 fi fadilatin nikahi, menjelaskan tentang keutamaan nikah. Fi fadilatin nikahi, menjelaskan tentang keutamaan nikah. Yang belum nikah. Ini ada bab nanti kita akan bahas tentang keutamaannya nikah. Nikah yang enak itu dibilang utama. Masya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Fi fadilatin nikahi, yang menjelaskan tentang keutamaannya nikah. Bab yang menjelaskan tentang keutamaannya nikah. Bab yang menjelaskan tentang keutamaannya nikah. An Ibnu Umar, hadis yang diceritakan dari Ibnu Umar. Nah, An Ibnu Umar apa namanya kemarin? Apa namanya? Isnad. Hadis yang diceritakan dari Ibnu Umar namanya isnad. Umar Ibnu Umarnya namanya sanad. Gitu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya kulluha mata. Ini namanya apa? Mata. Anna Nabiya, bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Kanjeng Nabi? Ad-dunya, dunia, kulluha, seluruhnya, mata'un, isinya perhiasan. Dunia itu semua isinya perhiasan. Ini yang biasa didendangkan oleh Bang Haji Roma Irama. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik perhiasan dunia, al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Gimana lagunya? Hanya istri salihah. Terus perhiasan dunia. Ono yang ngesut siapa namanya? Yayang ya? Yayang. Hah? Yayang. Udah nikah belum, Yang? Nikah, Yang. Udah nikah. Rawah, beriwayatkan huwa, kan hadis ini siapa? Ahmadu, Imam Ahmad. Wa Muslimun, dan Imam Muslim. Wa Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i. Wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak imam. Imam Ahmad, Imam Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Wa an Abi Hurairah. Hadis yang diceritakan dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhum. Salasatun, ada 3 golongan. Haqqun 'ala Allahi, yang Allah wajibkan atasnya, atas dirinya. Aunuhum, untuk menolong mereka. Salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhum. Ada 3 golongan
yang Allah wajibkan atas dirinya untuk menolong mereka. 3 golongan orang yang Allah wajibkan atas dirinya untuk menolong mereka. Allah mewajibkan Allah mewajibkan dirinya untuk menolong mereka. 3 golongan ini siapa? Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan pertolongan kepada 3 golongan ini. Siapa? Yang pertama al-mujahidu fi sabilillah. Orang yang jihad di jalan Allah. Nih, mencerdaskan anak bangsa adalah bagian daripada jihad. Maka ketika kita terjun dalam dunia dakwah, jangan pernah takut untuk tidak mendapatkan pertolongan. Duduknya antum di majelis ilmu adalah bagian daripada jihadnya antum untuk memerangi kebodohan diri. Jangan pernah takut untuk tidak mendapatkan pertolongan Allah. Ya, jihad itu tidak harus melakukan perang di medan tempur. Kita menghilangkan kebodohan diri dengan cara kita mengaji. Ini adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Allah mewajibkan zatnya, dirinya untuk memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Wal mukatab, budak mukatab, budak mukatab, alladzi yuridul ada. Budak mukatab itu adalah budak yang memiliki perjanjian. Jadi begini, contohnya gini, karena sekarang udah nggak ada dunia perbudakan ya. Contoh gini, saya butuh duit 100 juta. Kalau dunia perbudakan itu ada. Kemudian Falak ini punya duit. Lak, saya pinjam duit 100 juta sama Falak. Selama hutang saya belum saya bayar, saya akan menjadi budaknya Falak. Maka saya ini adalah budak mukatab. Dalam perjanjian tempo tertentu. Di situ ada perjanjiannya. Ada MOU-nya, ada tanda tangan, ada apa namanya, ada apa namanya, materai, ada tanda tangan di atas materai. Nih, saya bayar nanti 100 juta 1 tahun kemudian. Selama 1 tahun itu saya menjadi budaknya Falak. Ini yang disebut dengan budak mukatab. Saya duit 100 juta emang butuh banget. Butuh buat biaya anak saya, buat biaya istri saya, buat biaya kebutuhan saya. Nah, budak mukatab alladzi yuridul ada. Budak mukatab yang pengen menunaikan atau membayar hutangnya, itu pasti akan ditolong sama Allah. Cuman kan sekarang udah nggak ada dunia perbudakan. Kalau kita analogikan bagaimana? Orang yang memang dia pinjam duit buat perjuangan dakwah, maka akan Allah berikan pertolongan bagaimana dia bisa melunasi utangnya itu. Jangan dipikir Rasulullah tidak ngutang. Rasulullah pernah ngutang. Maka yang nggak pernah ngutang bukan umatnya Rasulullah. Rasulullah pernah ngutang. Kalau pengen ngikutin umatnya Rasulullah ya ngutang. Tapi ngutangnya jangan sama bank keliling ya. Nah, bank keliling ini rentenir itu. Cekek. Karena emang sekarang udah nggak ada dunia perbudakan ya. Ya udah, ya untuk perjuangan apa juga kita lakukan lah. Yang penting halal lah gitu. Jangan takut. Yang ketiga, an-nakihu alladzi yuridul affaf, orang yang mau nikah. An-nakihu orang yang nikah. Orang yang nikah. An-nakihu
orang yang nikah. An-nakih itu isim fa'il. Nakih. Isim fa'il. Fi'il madinya nakaha yankihu. Isim fa'ilnya, isim maf'ulnya mankuh. Mankuh. Orang yang nikah niatnya untuk apa? Alladzi yuridul affaf. Yang dia punya niat ingin menjaga kehormatan dirinya. Affaf, menjaga kehormatan diri. Maksudnya al-affaf itu apa? Affaf farjihi, menjaga kemaluannya. Daripada dosa mulu, mendingan nikah. Menjaga farjinya dari apa? Anil maharimi, daripada perkara-perkara yang diharamkan. Ada pertanyaan kepada saya kaitan dengan masalah bulan Ramadan. Katanya kullu hasanin bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Setiap satu kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan lebih dari itu. Lalu apakah berlaku ketika kita melakukan hubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan? Apakah hadis tersebut berlaku bagi seorang suami istri ketika melakukan hubungan di malam hari bulan Ramadan? Iya, berlaku. Kayaknya kalau bisa tiap malam. Mumpung bulan Ramadan. Ntar mandinya pas sahur. Kalau siang hari, wow, Allah marah banget. Sekarang saya tanya, kita nggak puasa nih bulan Ramadan, sengaja nggak puasa, kita makan, dosa nggak? Ntar di luar bulan Ramadan wajib ganti nggak? Satu hari yang kita nggak puasa, gantinya berapa hari? Hei, satu hari kita nggak puasa, sengaja, berapa hari kita ganti? Bicara nggak kebayar. Jangan kata setahunnya nggak kebayar. Kewajiban kita secara syar'i, satu hari kita nggak puasa, maka di luar puasa, di luar Ramadan kita wajib bayar sehari. Satu kali tidak puasa kita nggak, satu kali kita nggak puasa di luar Ramadan kita wajib bayar. Seminggu kita nggak puasa, seminggu juga kita wajib ganti. Ngapa? Ini kan coba kita pikirin, logis nggak nih? Tengah hari bolong, kita nggak makan, nggak minum, tapi kita melakukan hubungan suami istri. Nggak makan, nggak minum, tapi kita melakukan hubungan suami istri. Gantinya berapa? 2 bulan berturut-turut. Coba, antum pernah terpikirkan nggak? Kenapa ya? Padahal gue nggak makan, nggak minum, cuman begituan doang. Ngapa gantinya 2 bulan berturut-turut? 59 tinggal sehari, selesai, batal, ngulangin lagi dari awal. Ngapa coba? Antum pernah nggak mikirin itu? Pernah nggak? Nggak puasa sehari, gantinya ya sehari. Nggak puasa 2 hari, ya gantinya 2 hari. Ini nggak makan, nggak minum, tibang begituan doang, buceksu. Gantinya berat banget 2 bulan berturut. Ngapa? Apa alasannya? Nggak ngurangin. Lah orang makan minum juga nggak ngurangin. Apa ayo? Karena kebanyakan kita lalai sama Allah di saat kita sedang seperti itu.
Mana ada kita ingat Allah? Di saat kita melakukan hubungan suami istri, mana ada kita ingat sama Allah? Lupa selupa-lupanya kita. Yang ada nafsu kita keluarkan seada-adanya. Di bulan Ramadan kita suruh ingat Allah, malah gituan kita lakuin. Nah, makanya punishment-nya jauh lebih berat dari kita cuma sekedar makan dan minum secara sengaja di siang hari bulan Ramadan. Malam hari boleh gak? Nggak apa-apa, hajar terus. Ya, tekap kuping. Ya, orang yang nikah dia pasti akan mendapatkan pertolongan Allah kalau dia punya niat untuk menjaga daripada kemaluannya. Ini janjinya Allah. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau udah urusan pengen nikah, jangan pakai ada keraguan sedikit pun, pasti Allah akan cukupkan segala sesuatunya. Al-babu sadis bab wal 20 bab yang ke belum. Rawa meriwayatkan akan hadis ini siapa? Imam Ahmad, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Imam Majah, wa Hakim dan Imam Hakim. Al-babu sadis wal 20 bab yang ke-26. Fit tasydidi 'ala zina. Dalam hukuman yang memberatkan pada pelaku zina. At-tasydid. At-tasydid itu hukuman yang memberatkan ala zina, atas pelaku zina. Ruwiya diriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Kanjeng Rasul qala, bersabda siapa Kanjeng Rasul, ihdaru, hati-hatilah kalian semua, az-zina, akan perbuatan zina. Fa inna fihi, karena sesungguhnya di dalam perbuatan zina, sitta khisalin, ada 6 tingkah, ada 6 hukuman. Salasatun fid dunya, 3 diberikan di dunia, wa salasatun fil akhirat, 3 lagi diberikan di akhirat. Karena di dalam perbuatan zina ada 6 hukuman, 3 diberikan di dunia dan 3 lagi di akhirat. Fa ammal lati fid dunya, adapun hukuman yang diberikan di dunia, fa innahu, maka sesungguhnya, yang kusur rizq, akan mengurangi rizki. Orang pelaku zina rezekinya nggak bakalan berkah, yang ada kurang terus. Yang kusu, berkurang apa rizki. Fa innahu, maka sesungguhnya pelaku zina yang kusu, kurang apa rizkinya. Wa yadhabu, dan hilang apa al barakatu, keberkahannya. Nggak cuman hilang, nggak cuma sedikit rezekinya, tapi juga hilang keberkahannya. Wa idza kharajat, dan apabila keluar apa ruhuhu, ruhnya, tahjubu anillahi, terhalang itu ruh anillahi, dari Allah. Allah nggak mau ngelihat ruhnya. Naudzubillah min dzalik. Tahjubu, terhalang apa ruh anillahi, dari Allah. Wa yanzuru, dan dia melihat ilan nari, kepada neraka. Wa zabaniyati, dan kepada malaikat zabaniyah. Terhalang ruhnya untuk melihat, atau Allah nggak mau melihat daripada ruhnya, dan dia akan melihat kepada api dan malaikat-malaikat penjaga neraka jahanam. Wa amal lati tusibuhu fil akhir, adapun hukuman yang akan dia hadapi di akhirat, dia derita di akhirat. Wa amal lati tusibuhu, dan adapun hukuman yang akan dia derita fil akhirat, di akhirat. Fayanzuru, maka melihat siapa Allah ilahi, kepada pelaku zina, bi'ainil ghadabi, dengan pandangan murka. Fayusawwidu, maka menghitamkan siapa Allah wajhahu, akan wajahnya dia. Wajahnya akan dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik.
Wathaniyatu, dan yang kedua, yang pertama tadi itu. Hukuman yang pertama Allah akan melihatnya dengan pandangan murka. Kemudian Allah hitamkan wajahnya. Wathaniyatu, yang kedua, yakunu hisabuhu syadidan. Yang kedua, adanya hisab dia syadidan, begitu sangat berat. Sulit, hisabnya sulit, berat. Wathalithatu, dan yang ketiga, yushabu diseret. Yushabu diseret fi silsilatin dengan menggunakan rantai-rantai. Dengan menggunakan rantai ilan nari, yang diambil dari neraka. Dia akan diseret dari padang mahsyar untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Al-babus sabi wal ishrun, bab yang ke-27. Fit tasydidi 'ala liwati, hukuman yang sangat berat atas para pelaku homoseksual. Liwat. Fit tasydidi 'ala liwati, dalam hukuman yang begitu sangat berat, 'ala liwati, atas pelaku daripada homoseksual. Qala, bersabda siapa alaihi salatu wassalam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, 7 golongan, la'ana, melaknat, hum, akan 7 golongan itu siapa? Allah Ta'ala. Wala yanduru, dan Allah tidak melihat ilaihim, kepada mereka, yaumal kiamat, di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan bersihkan mereka. Walahum, bagi mereka, adzabun alim, adab yang begitu amat sangat pedih. Ada 7 golongan yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sama sekali tidak akan pernah mau melihat dia di hari kiamat kelak. Dan Allah tidak akan pernah mau membersihkan mereka. Bagi mereka adalah adab yang amat sangat pedih. Wa yuqalu lahum, dikatakan bagi mereka. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan bagi mereka. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan bagi mereka, udkhulun nara, masuklah kalian ke dalam neraka. Ma'ad dakhilina, bersama orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka. Siapa mereka? Awwaluhumul fa'il wal maf'ulu bih. Yuqalu lahum udkhulun nara ma'ad dakhilina. Awwaluhumul fa'il wal maf'ul bih. Siapa mereka? Al-fa'il wal maf'ul bih. Al-fa'il wal maf'ul bih. Al-fa'il itu yang garap, wal maf'ul yang digarap. Al-fa'il yang garap, al-maf'ul yang digarap. Paham ya? Paham? Fa'il itu pelaku, maf'ul itu yang, fa'il itu subjeknya, maf'ul itu objek. Fi amali qaumi Lutin. Ini adalah merupakan perbuatan kaumnya Nabi Lut. Tadi ada berapa? Ada 7. Yang kedua, wanakihul mar'ati fi duburiha, yang menyetubuhi istrinya lewat duburnya. Wanakihul mar'ati fi duburiha, menyetubuhi istrinya, menggauli istrinya lewat duburnya. Ini juga akan mendapatkan siksaan yang begitu sangat berat nanti di yaumil qiyamah. Seorang suami yang menggauli istrinya bukan lewat jalur depan, melainkan lewat jalur belakang. Spiteng. Apa kalau kata Abud? Plafon apa spiteng? Abud bisa banget. Mana orangnya, ada nggak? Nggak ada. Saya tadi lagi merojah ini, yang kebayang wajahnya Aput sih. Nggak, ngomong pelapon sama spitengnya fase banget. Pelapon sama spiteng. Nah, gimana nih? Menggauli istri lewat belakang. Gimana? Yang dimaksud adalah lobang dubur. Tetapi kalau memang ya posisinya dari belakang, tapi tujuannya depan, ini nggak masuk hitop, nggak masuk hukuman ini. Paham nggak? Hah? Gayanya. Stylenya. Laki-lakinya di belakang, perempuannya di depan.
Tapi tujuannya adalah jalur depan. Pertanyaannya, sepanjang apa punya antum? Paling cuma sampai di dinding-dindingnya doang. Ya. Yang nggak boleh itu apa? Lobang dubur. Alias wanakihul bahimati. Yang ketiga, wanakihul bahimati. Yang ketiga ya, wanakihul bahimati, orang yang menyetubuhi hewan ternak. Ada kambing, romannya cakep banget nih kambing. Hajar tuh kambing. Ini udah kelainan seksual ini. Sekarang memang jadi orang tua tuh susah, nggak kayak dulu. Karena apa yang ditonton anak sekarang beda dengan apa yang ditonton anak dulu. Menjadi penting bagi kita orang tua untuk memberikan tentang edukasi seks edukasi ke anak itu, terutama anak-anak yang sudah menginjak usia puber. Bagaimana interaksi mereka dengan lawan jenisnya, itu penting, harus kita sampaikan juga sehingga anak kita paham. Ada hal yang boleh mereka lakukan, ada hal yang tidak boleh mereka lakukan, terutama organ-organ intinya yang mereka harus tahu itu. Contoh, kalau kita punya anak perempuan, ada organ-organ yang memang mereka harus jaga, tidak boleh disentuh oleh siapapun. Kalau kita punya anak perawan, ketika ada yang menyentuh, maka itu adalah penyimpangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh orang pada kita. Harus tanamkan itu kepada anak kita. Nah, ada organ-organ tertentu yang memang harus kamu jaga, jangan sampai disentuh oleh siapapun. Kalau ada yang berani menyentuh, berarti orang tersebut sudah menistakan kamu. Kamu jangan diem aja, ngomong sama orang tua kamu. Gitu. Anak laki pun sama. Nah, ada organ tertentu yang memang kamu harus jaga. Nggak boleh kamu begini, begitu. Itu penting untuk kita sampaikan. Nah, ternyata memang kita sebagai orang tua harus terus mengupgrade keilmuan tentang itu. Anak kita semakin lama tumbuh, semakin dewasa ya. Nah, kita harus mengikuti perkembangan mereka. Dulu barangkali mereka nggak tahu masa-masa kecil kan. Begitu sekarang sudah menginjak usia remaja, hormonalnya semakin meningkat ya. Apalagi kalau dia sudah haid untuk perempuan, yang laki sudah balik, kita harus kasih pengertian. Sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis, nah kita juga harus memberikan ilmu tentang itu kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka sama sekali tidak mendapatkan itu. Khawatir justru mereka mendapatkan tentang edukasi seks lewat apa yang mereka tonton. Ini yang bahaya. Nanti justru akhirnya mereka jadi kecanduan nonton film-film. Kalau udah itu jadi tontonan mereka, ini bahaya. Makanya handphone itu ya kita nggak bisa nge-cut ya, karena memang udah zamannya seperti itu. Paling tidak kita membekali mereka, ada tontonan yang boleh kamu tonton, ada yang tidak boleh kamu tonton. Itu yang hanya bisa kita lakukan sebagai orang tua sekarang. Kalau dulu kita boro-boro punya handphone, yang kita mainin kebun, mandi kali. Sekarang lebih berat jadi orang tua. Kita setiap harus ngecek handphone anak kita. Kalau dia buka YouTube, historinya harus kita tahu apa yang kita harus bikin perjanjian sebelumnya sama anak kita. Jangan pernah kamu hapus history apa yang kamu tonton. Harus kayak begitu. Dulu kita nonton TV aja susah banget. Sekarang anak kita mau nonton apa juga bisa. Gitu. Jangan terlalu aman kita jadi orang tua. Ngerinya ada sesuatu. Kita menganggap bahwa anak kita itu masih kecil, tapi sesungguhnya di luar dia sudah terlalu bebas pergaulan. Itu yang kita khawatir.
Kalau kita nganggapnya, wah masih bocah, masih imut-imut. Begitu di luar, kita nggak tahu pergaulannya dengan siapa, bagaimana. Ini yang harus kita tahu. Wa nakihul bahimah. Ya. Menyetubuhi sapi, kambing. Wa nakihul binti wa ummiha. Ya. Memperkosa anak perempuannya, naudzubillah bidzalik, wa ummiha, dan ibunya. Wazani bimra'ati jarihi. Ya. Menzinahi istri tetangganya. Apa namanya ini? Pagar makan tanaman. Wazani bimra'ati jarihi. Menyetubuhi, menzinahi istri tetangganya. Wa nakihu kaffihi. Menikahi telapak tangannya. Maksudnya apa? Iya, gitu. Iya. Menikahi telapak tangannya. Onani. Illa ayyatubu, kecuali mereka semuanya mau bertaubat. Terus apa udah? Sampai sini aja dulu ya. Makin malam makin serem ini. Kata Pak Dokter makin malam makin serem. Ini kita masih baru daftar isi ini. Besok subuh yang pada mau ikut ngaji di Adiaksa, subuh di sana, saya tunggu habis sahur. Di Masjid Al-Adil. Pak, sahur di sini. Adiaksa Al-Bakulus kayaknya. Nah, Bakulus. Subuh di sana. Fikih puasa. Pembahasan tentang fikus saum. Ya, sampai sini aja dulu ya. Mudah-mudahan istiqomah. Ya, harapan kita sih hatam. Kalau nggak hatam ya apalah daya lah. Maksud saya yang belum hatam, antum hatamin sendiri gitu. Apa namanya? Tafsir ayat kursi kan belum hatam. Yang belum hatam itu antum hatamin sendiri, baca sendiri. Belajar baca sendiri, nggak tahu artinya antum cari maknanya. Paling nggak udah ada pembukaannya, gitu ya. Kita ngambil kaidah malayudraku kulluh, layudraku juluh. Kalau emang kita nggak bisa bahas semua-muanya, jangan nanti kita tinggal semuanya. Kalau kan separuh aja kita nggak kebaca gitu ya. Syukur-syukur sih harapan kita semuanya hatam. 20 hari apa 25 hari. Ya, pengen saya sih sampai 28 hari. 28 hari kita ngaji. Ya, kira-kira bini pada demo nggak? Ya Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.